Michael dan Catherine adalah sepasang kekasih yang setuju untuk berpartisipasi di sebuah eksperimen psikologis. Mereka harus tinggal di dalam sebuah ruangan selama 50 hari, terisolasi dari dunia luar, tidak boleh keluar meninggalkan ruangan itu dan tanpa komunikasi dengan dunia luar. Jika berhasil, mereka berdua mendapatkan $5 juta. Tetapi jika salah satu dari mereka menyerah, yang menyerah tidak dapat apa-apa dan yang satunya lagi akan mendapatkan $1 juta. Eksperimen dimulai ketika sebuah tombol merah dipencet. Michael dan Catherine bersemangat untuk memulai eksperimen ini, mereka membicarakan akan digunakan untuk apa duitnya nanti. Michael ingin berfoya-foya dengan duitnya, sedangkan Catherine ingin menginvestasikan duitnya. Di hari pertama mereka, Michael dan Catherine menjelajahi kamar kecil mereka dan mencari tahu peraturan yang harus mereka patuhi di ruangan itu. Makanan yang mereka dapat tiap hari tidak enak, dan hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka saja. Di dalam kamar itu juga tidak terdapat hiburan apapun. Jadi mereka hanya memiliki satu sama lain selama 50 hari ke depan. Di malam pertama, Michael ingin berhubungan intim dengan Catherine tetapi Catherine menolak karena dia tidak merasa nyaman melakukannya sementara ada kamera yang mengawasi mereka walaupun kamarnya gelap. Keesokan harinya, Michael mengamati jam penghitung di dinding mereka dan merasa bahwa pergerakan waktu pada jam itu sedikit aneh. Catherine tidak menanggapinya dengan serius dan berkata bahwa itu hanya perasaannya saja. Mereka menjalani hari-hari awal mereka dengan biasa saja. Masih bisa berbicara dengan biasa, bermain bersama, berolahraga, meditasi, dan sebagainya. Tetapi keadaan cepat berubah setelah 2 minggu, mereka mulai terlihat bosan karena tidak ada hiburan ataupun pekerjaan yang bisa mereka lakukan di dalam. Suatu hari, Michael tiba-tiba menemukan sebuah serangga kecil di dalam ruangan mereka. Dia ingin memberi serangga itu makan, tetapi pengawas ruangan memberitahu lewat interkom bahwa makanan hanya boleh dikonsumsi partisipan saja. Lalu Michael ingin membawa serangga itu keluar supaya ia bisa bertahan hidup karena di ruangan itu sama sekali tidak ada makanan untuk si serangga. Michael ingin memencet tombol merah agar pintu terbuka dan serangga itu bisa keluar. Tetapi Catherine dengan bersikeras tidak setuju karena peraturan mengatakan kalau ada kontestan yang memencet tombol merah itu, berarti dia menyerah dan hadiahnya berkurang menjadi $1 juta saja. Perdebatan antara mereka mulai memanas ketika tiba-tiba Catherine membawa persoalan pribadi Michael dengan ayahnya. Catherine menyudutkan Michael dengan berkata bahwa hubungan Michael tidak baik dengan ayahnya adalah karena Michael, bukan karena ayahnya. Ketika Catherine berjalan pergi dari Michael, dia tidak sengaja menginjak serangga itu dan membunuhnya. Michael terlihat semakin kesal dengan Catherine setelah kejadian itu. Berapa saat kemudian, Michael bilang ke Catherine bahwa dia ingin menggunakan salah satu fungsi spesial ruangan, yaitu mendapatkan tanda kutip sebuah hadiah, dengan syarat hadiah mereka dipotong $100.000. Masing-masing orang bisa meminta hadiah sebanyak 2 kali, yang pertama seharga $100.000, yang kedua seharga $250.000. Catherine tidak setuju karena menurutnya $100.000 adalah jumlah yang besar dan ini bahkan belum setengah jalan dari 50 hari. Tetapi Michael bersikeras dan tetap menggunakan jatah hadiah miliknya. Hadiah yang Michael dapatkan adalah sebuah krayon hijau. Karena Michael adalah seorang artis, hadiah ini sangat cocok dengannya dan dia mulai menggambar di dinding ruangan itu. Catherine yang melihat Michael menggambar, mencoba menghampirinya dan meminta Michael untuk menggambar Catherine. Michael setuju dan mulai menggambar Catherine. Catherine meminta Michael menggambar dirinya secara realistis, tetapi Michael bilang bahwa realistis itu membosankan, lebih baik menggambar dengan gaya tertentu. Ketika Catherine tetap menginginkan sebuah gambar realistis, Michael berkata bahwa gaya seninya bukan gaya realistis. Catherine memprovokasi Michael dengan mengatakan bahwa Michael tidak bisa menggambar realistis, bukan tidak mau, dan kemudian dia pergi. Michael pun tidak jadi menggambar Catherine dan lanjut saja menggunakan krayon hijaunya sampai habis. Setelah beberapa saat, Catherine menghampiri Michael yang sedang berbaring dan meminta maaf atas sikapnya. Mereka berdua sama-sama berkata bahwa keadaan ini tidak mudah dan berbaikan. Keesokan harinya, Catherine menemukan sebuah pistol di kamar mandi. Ketika Catherine memanggil Michael, dia juga kebingungan kenapa ada sebuah pistol di kamar mandi. Bingung dan sedikit ketakutan, mereka menyembunyikan pistol itu ke kolong ranjang mereka.
Keesokan harinya, ruangan memberikan mereka sesi connect, di mana mereka mendapatkan video rekaman berisi pesan dari salah seorang anggota keluarga mereka. Catherine tidak tahu akan ada sesi connect ini di dalam ruangan dan dia sedikit panik. Video pertama adalah pesan dari adik Michael, di mana dia menyemangati kakaknya, mengekspresikan rindunya dan hal-hal biasa lainnya. Giliran video Catherine, yang muncul di layar adalah seorang pria tua yang terlihat berantakan penampilannya. Ternyata orang itu adalah ayah kandung Catherine, dan melihat ayahnya muncul di sesi connect, Catherine sangat malu dan bersembunyi di sebuah pojokan sambil menangis. Michael kebingungan akan sikap Catherine dan dia menghampiri Catherine untuk mencoba menenangkannya, bahkan sampai malam hari. Keesokan harinya, Catherine terlihat sangat depresi sampai dia tidak mau beranjak dari ranjang dan tidak mau makan ataupun mandi. Catherine mengaku bahwa dia berbohong kepada Michael soal ayahnya karena ia malu bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk dan penjudi yang menyebabkan Catherine kehilangan rumahnya dan juga biaya sekolahnya saat kecil dulu. Michael terlihat sangat bosan, bahkan sampai ke titik di mana dia mulai berbicara ke dirinya sendiri. Keesokan harinya, Michael mencoba membujuk Catherine untuk mandi dan makan, tetapi Catherine menolak. Michael menyarankan Catherine untuk mengambil hadiah pertamanya, karena masih tersisa 18 hari dan Catherine terlihat sangat terpuruk. Catherine menolak dan berkata bahwa dia akan baik-baik saja, dia akan mandi, makan, dan bermeditasi lagi hari ini. Saat Michael sedang berbaring di lantai, bosan, Catherine menghampirinya dan menyuruhnya untuk mengambil saja hadiah keduanya. Michael awalnya tidak mau karena tahu $250.000 adalah angka yang besar bagi Catherine. Tetapi Catherine bilang tidak apa-apa, maka Michael pun mengambil hadiah keduanya. Setelah Michael menekan tombol hadiahnya, tiba-tiba seorang wanita tak berpakaian masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Simone, seorang aktris yang dibayar untuk sebuah pekerjaan selama sebulan. Michael terlihat kaget akan kemunculan Simone, sedangkan Catherine terlihat sedikit kesal. Catherine menyuruh Michael untuk memberikan pakaiannya sementara kepada Simone dan Michael pun menuruti Catherine. Simone berkata bahwa agennya tidak memberitahukan detail apa-apa mengenai pekerjaan akting ini, hanya saja Simone disuruh untuk berimprovisasi dalam pekerjaan kali ini. Simone terlihat sangat ramah terhadap Michael dan banyak tersenyum kepadanya. Michael pun kebingungan harus bersikap seperti apa karena ada Catherine juga. Catherine tidak percaya bahwa Simone adalah aktris bayaran, dia curiga bahwa Simone adalah bagian dari percobaan psikologis ini. Saat malam hari, Michael menawarkan untuk tidur di lantai saja, tetapi Catherine bilang tidak apa-apa mereka bertiga tidur di ranjang bersama dan Michael pun menuruti keinginan Catherine. Malam itu, Catherine terlihat kesulitan untuk tidur. Keesokan harinya, Catherine bangun dan melihat Simone tidak ada di ranjang. Catherine mengira bahwa Simone sudah keluar ruangan, tapi ternyata dia di kamar mandi. Saat Catherine keluar dari kamar mandi, dia melihat Michael dan Simone sedang berbicara sambil tertawa, terlihat senang, dan memutuskan untuk menggunakan jatah hadiah pertamanya. Hadiah yang datang untuk Catherine adalah 3 buah pil ekstasi. Catherine langsung memakan 1, dia memberikan 1 kepada Simone, dan memberikan 1 kepada Michael. Michael sedikit enggan untuk mengkonsumsi pil tersebut karena masa lalunya sebagai pecandu narkoba, tetapi Simone membujuknya dan akhirnya Michael pun mengkonsumsi pil ekstasi itu. Setelah itu, terlihat mereka bertiga dalam keadaan high dan bersenang-senang bersama-sama. Mereka berhalusinasi, menari-nari, dan bahkan bercumbu bersama. Semua terlihat baik-baik saja sampai Michael mengalami sebuah halusinasi di mana dia seperti tenggelam bersama dengan seorang bocah bernama Sean. Michael langsung panik dan Catherine dan Simone menghampirinya untuk menenangkannya. Dalam keadaan paniknya, Michael ingin keluar dari ruangannya karena merasa ruangan itu telah mengubah dirinya dan membawa masa lalu yang ingin dia lupakan kembali ke ingatan, tetapi Catherine mencegahnya dan berusaha menenangkan Michael. Simone menanyakan siapa Sean kepada Catherine, dan dia menceritakan bahwa Sean adalah adik Michael. Ketika Michael seharusnya menjaga Sean, dia malah menggunakan narkoba dan meninggalkan Sean. Sean yang bermain sendiri, jatuh ke dalam sebuah kolam dan tenggelam karena Michael tidak bisa menolongnya dalam keadaannya yang sedang high waktu itu. Malam hari, Michael terlihat sudah sedikit lebih tenang dan dia menghampiri Simone untuk menjelaskan semuanya. Simone berempati dengan Michael dan bercerita bahwa ibunya juga meninggal ketika dia berusia 12 tahun dan masih membuatnya sedih sampai sekarang.
Mereka membagikan kenangan mereka masing-masing dalam melewati masa-masa sedih itu sambil berpegangan tangan. Ketika mereka masih berbicara di pojokan, Catherine bangun dan memergoki mereka. Catherine menuduh Simon menggoda Michael dan langsung menjadi emosi. Michael berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya sedang berbicara dan berbagi pengalaman sedih. Simon mendukung Michael dan mencoba menenangkan Catherine, tetapi Catherine malah menyerang Simon dengan kata-kata dan mengolok-olok Simon. Michael akhirnya meledak dan menyuruh semuanya untuk berhenti berbicara dan dia pergi untuk tidur. Keesokan paginya, Catherine bangun dan sekali lagi tidak menemukan Simon di tempat tidur, tetapi kali ini di kamar mandi pun tidak ada. Kali ini, Simon benar-benar telah pergi dari ruangan. Catherine kemudian menyadari ada sebuah tulisan di tembok mereka dan langsung memanggil Michael. Di dinding ada tertulis tidak ada yang pernah bercumbu denganku sepertimu, tertanda Simon. Catherine langsung menuduh bahwa Michael dan Simon melakukan tindakan senonoh semalam. Michael kebingungan dan mencoba meyakinkan Catherine bahwa tidak terjadi apa-apa antara dia dan Simon. Catherine tidak percaya kepada Michael dan terus menuduhnya sampai di satu titik, Catherine mendorong Michael. Michael terjatuh ke belakang dan membentur kepalanya di siku-siku tembok. Michael langsung terkapar di lantai, kepalanya berdarah. Catherine langsung menyadari perbuatannya dan meminta maaf kepada Michael sambil mencoba membantunya. Michael berkata bahwa dia membutuhkan dokter dan memohon kepada Catherine agar mereka keluar dari ruangan ini sekarang juga. Michael berkata kepada Catherine bahwa ruangan ini telah mengubah mereka menjadi jahat hanya karena takut kehilangan uang dan ini bukan diri mereka yang sebenarnya. Catherine bersikeras untuk tidak keluar ruangan sambil terus meyakinkan Michael bahwa pendarahannya nanti akan berhenti sendiri tanpa perlu ke rumah sakit karena waktu mereka hanya tersisa 16 hari. Michael kecewa dan berkata bahwa dia akan keluar ruangan baik Catherine ikut bersamanya atau tidak. Catherine jadi marah terhadap Michael dan berkata bahwa mudah bagi Michael untuk menyerah karena dia dari dulu berkecukupan, sedangkan Catherine tumbuh dengan sangat kekurangan uang dan ini kesempatannya untuk memutar balik keadaan di hidupnya. Catherine yang takut kehilangan uangnya mengambil pistol yang mereka sembunyikan dan menodongkannya kepada Michael. Michael semakin kecewa kepada Catherine dan terus berjalan menuju tombol merah itu. Catherine menembakkan pistol itu ke udara sebagai peringatan, tetapi Michael tidak peduli dan tetap berjalan ke tombol merah. Akhirnya Michael menekan tombol itu dan keluar ruangan, sedangkan Catherine terlihat sangat sedih dan hanya bisa meringkuk di lantai sendirian. Catherine kemudian diperlihatkan menjalani sisa waktu di ruangan itu sendirian sambil kebosanan. Wajahnya seperti orang depresi yang tidak memiliki tujuan hidup. Ketika waktu menunjukkan tinggal 2 hari, Catherine sedang duduk di lantai sambil bersandar di tembok ketika ia melihat salah satu karya Michael yang menggambarkan pertemuan pertama mereka. Catherine lalu bangun dan diperlihatkan perlahan berjalan menuju tombol ketika adegan kemudian tiba-tiba berganti. Beberapa waktu telah berlalu ketika satu malam, ketika Michael sedang berlari, dia berpapasan kembali dengan Catherine. Catherine baru saja keluar dari panti jompo tempat ayahnya dirawat. Mereka saling menyapa dan Catherine meminta maaf kepada Michael atas semua perbuatannya di dalam ruangan itu. Michael memaafkannya dan menawarkan untuk mengantar Catherine ke mobilnya sambil mengobrol. Catherine menerima tawarannya dan mereka terlihat saling tersenyum dan jalan bersama. Ketika Michael menanyakan apakah Catherine memenangkan uang dari ruangan itu, Catherine tidak menjawab dan mengganti topik, menanyakan kabar adiknya Michael dan karir Michael. Sambil mereka berjalan pergi, diperlihatkan bahwa di panti tempat ayah Catherine dirawat telah didirikan dapur baru karena sebuah donasi dari donatur anonim, mengimplikasikan bahwa Catherine berhasil memenangkan duit dari ruangan itu, tetapi dia donasikan untuk panti tempat ayahnya dirawat. Adegan terakhir memperlihatkan ada pasangan baru yang datang ke ruangan putih untuk mencoba tantangannya, tidak mengetahui bahwa ruangan putih itu akan menguji hubungan mereka. Terima kasih telah menyaksikan cerita film ini. Komentar di bawah bagaimana pendapat Anda mengenai film ini dan film lain apa yang ingin Anda dengar cerita ringkasannya. Berikan like jika Anda suka dengan cerita film ini dan subscribe untuk cerita-cerita film lainnya.